Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan latihan pemeriksaan fisik jantung yang dimulai biasa dengan inspeksi, palpasi, perkusi, serta auskultasi dengan urutan-urutan yang akan kita pelajari melalui video berikutnya. Akan memeriksa Bapak. Nama siapa, Mas? Iya. Oke, kita akan coba buka bajunya, silakan tidur terlentang. Pemeriksaan fisik jantung dilakukan untuk berbagai alasan, antara lain mengonfirmasi dan menilai adanya kecurigaan penyakit atau lesi pada jantung, adanya penemuan abnormal di jantung dalam pemeriksaan fisik atau penunjang, dan atau adanya gejala yang dicurigai karena kelainan jantung seperti dispnu, nyeri dada, atau sinkop. Sebelum menilai kondisi jantung pasien, pemeriksa sebaiknya memperhatikan beberapa hal yang dapat dilihat dari dinding dada pasien, seperti pernapasan pasien, bentuk dada, kelainan kulit, atau tanda bekas operasi jantung, bentuk tulang punggung yang tidak normal, deformitas tulang berat, dan benjolan alat elektronik implan kardiovaskular seperti pacemaker, ICD, atau CRT yang biasanya terletak di bawah musculus pectoris kanan atau kiri. Selanjutnya, pemeriksa harus memperhatikan lokasi apeks jantung atau point of maximal impulse. Posisi apeks normal adalah sekitar 1 cm medial dari garis mid clavicula pada sela iga kelima sebelah kiri. Palpasi dilakukan untuk mengonfirmasi impuls apeks yang sebelumnya sudah dilihat saat inspeksi. Palpasi dilakukan dengan menggunakan ujung-ujung jari atau telapak tangan. Pada 20-40% orang dewasa, denyut apeks dapat teraba pada posisi supinasi, sedangkan pada 50% orang teraba pada posisi lateral dekubitus kiri, terutama mereka yang kurus. Thrill merupakan sensasi getaran superficial yang dirasakan di kulit sekitar area turbulensi. Paling baik dirasakan menggunakan kepala dari tulang metakarpal. Thrill terjadi karena adanya murmur minimal derajat 3. Hives merupakan denyut apeks jantung yang penuh tenaga dan menetap. Dirasakan menggunakan finger pads atau bagian proksimal dari tangan. Hives terjadi karena overload ventrikel kiri akibat berbagai kondisi yang meningkatkan laju pengisian ventrikel selama diastol yang terjadi setelah impuls utama ventrikel kiri bisa ditemukan pada stenosis aorta, hipertensi, dan insufisiensi mitral. Lifts adalah rasa dorongan terhadap tangan pemeriksa yang terjadi karena peningkatan tekanan di ventrikel seperti pada stenosis mitral. Dengan posisi supinasi, perkusi pada linea mid clavicula kanan untuk mencari batas paru dengan hepar. Suara perkusi sonor pada paru akan berubah menjadi redup pada hepar. Pada posisi 2 jari di atas batas paru dengan hepar, dilakukan perkusi ke medial untuk menentukan batas kanan jantung. Suara perkusi sonor pada paru akan berubah menjadi redup pada jantung. Perkusi pada linea aksilaris anterior kiri untuk mencari batas paru dengan lambung. Suara perkusi sonor pada paru akan berubah menjadi timpani atau redup pada lambung. Pada posisi 2 jari di atas batas paru dengan lambung, dilakukan perkusi ke medial untuk menentukan batas kiri jantung. Suara perkusi sonor pada paru akan berubah menjadi redup pada jantung. Perkusi pada linea parastenalis kiri untuk menentukan pinggang jantung. Suara sonor sampai berubah menjadi redup. Auskultasi dilakukan dengan mendengarkan bunyi katup aorta, pulmonal, trikuspid, dan mitral.
Pemeriksaan dilakukan sambil membandingkan dengan pulsasi arteri sehingga bisa menentukan fase sistolik dan diastolik serta dapat mendeteksi adanya pulsus defisit. Apabila menemukan suara jantung tambahan, maka ditentukan apakah suara tambahan tersebut muncul di fase sistolik atau diastolik. Demikian latihan pemeriksaan fisik jantung kita kali ini. Semoga dapat dipelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.